15%. 15%. Gula aren yang nyetok. Itu kemarin ya udah. Gula aren masih kan sana Mas Pak. Sedih sih sini pira. Kalau top weight itu 10 renteng. Si 12 satu renteng. Separuh aja lah, setengah dus. Cappuccino juga. Cappuccino karo tahu. Dari apa gula aren nggak usah. Gimana doh tadi pas toko terakhir hasilnya? Itu targetnya berapa? Target Yang ini toko 1 juta ya? 1.761. 1.761. Iya. Aktualnya Aktual 2.685. artinya secara omset nggak ada masalah ya? Iya. Secara omset oke ya. Cuman kalau lihat kita item startnya, objektifnya berapa? 18. 18. Aktualnya 12 tadi. 12. Oh, lumayan juga ya. 25%. Udah oke lah berarti untuk start listnya juga udah oke untuk toko terakhir tadi ya. Iya, Pak. Toko terakhir. Terus DD-nya masuk 66%. Ada satu item yang belum masuk ya yang kecap. Kira-kira dari sini peluangnya apa lagi yang bisa dikembangkan yang masih belum maksimal? Kalau ini EJ sudah nggak ada lagi ya. EJ tinggal 4 toko tinggal 4 omset. Soalnya omset Pak yang dikejar. Omset dikejar ya peluangnya ya. Ini kan kalau di total tadi totalnya 12 juta ya, 12 juta ya. Nah, target hari ini 25 juta ya. 25 juta. Artinya masih ada 13 juta lagi kan 12 juta dengan 4 toko. dengan 4 toko lagi. Ya dimaksimalin aja yang di 3 toko tadi. Nah terus yang ini nih peluang-peluangnya item terdistribusi OS ini harusnya untuk nambah omset juga kan bisa itu. Iya Pak. Coba misalnya seandainya begini, kalau kita nggak nawarin item terdistribusi, Pak. kita lewatin misalnya pada saat itu, ternyata pas kita lewatin, pas kita tawarin ternyata itu emang barangnya emang benar-benar habis gitu loh. Iya. Kan item distribusi ini item yang diperkirakan habis di toko. Pernah waktu itu kejadian, pernah ngikutin sales juga, dia nggak nawarin item distribusi. Ternyata gue suruh tawarin lagi kan, coba tawarin deh item distribusinya. Ternyata pas ditawarin mau, Iya. ternyata kelewat. Coba kalau nggak ditawarin item distribusinya kan sayang gitu loh. Seandainya dia ngambil 1 dus, 2 dus, kalau kali 15 toko aja udah 15 dus gitu loh. Udah nambah omsetnya gitu dari item distribusi dan OS ini. Artinya peluangnya di situ. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa kita harus tekanin ini omset, strategi, item, OS dan lain-lain? Sebenarnya keuntungannya buat Adi dan perusahaan apa ya? Buat ini Ridho. Kalau untuk perusahaan itu malah jalan terus omset semakin berkembang naik, terus keuntungannya untuk Ridho itu satu, distribusinya lebih gampang, sama dua, sama insentif Pak. Ya, nah itu yang harus ditekan untuk kembali lagi kan kita kan yang mau kita kejar pertama distribusi kita bagus, terus yang kedua kan insentif tadi. Ya. Kita kerja jangan sampai kita kerja capek-capek, perasaan kita udah capek banget kerja, cuman nyampe kantor itu ternyata nggak ada apa-apanya, nggak ada hasilnya. Jadi sayang gitu loh. Kita udah kerja capek tapi targetnya juga kita nggak maksimal. Iya Pak. Mendingan kita capek sekalian tapi hasilnya lebih maksimal. Nah, tadi udah gue lihat juga cara Ridho presentasi sudah oke sih, sudah bagus, tapi mungkin belum tertata aja, terstruktur gitu pakai SIMBC itu. Mungkin nanti setelah ini nanti gue praktekin gimana cara presentasi yang menggunakan SIMBC pakai WhatsApp ya. Iya Pak. Nah nanti diikutin. Jadi presentasi itu kita prosesnya setelah cek stok, sebelum konfirmasi order. Kita kan ada BCP, masuk toko, cek stok, terus presentasi, terus konfirmasi order. Nah nanti untuk yang
tahap presentasi itu setelah kita cek stok sebelum kita konfirmasi order yang masih tahu itu jumlahnya itu, Mas. Ya. Jadi proses presentasi gimana tadi? Setelah cek stok cek stok sebelum konfirmasi order. Ya, gitu ya. Ya. Nanti kita coba nanti di toko selanjutnya nanti kita gua praktekin. Nah, nanti setelah dipraktekin nanti baru nanti gua lihat gimana cara Rido presentasi. Ya, Pak. Kita sama-sama belajar aja di sini bukan Ya, Pak. ngelurin ya. Ya. Oke ya, Do ya. Ya, Pak. Kita coba ya. Ini ada kopi Top White cappuccino. Sekarang kita ngeluarin kopi yang baru kekinian itu gula aren, ikutin tren sekarang lah gula aren. Kilonya dia 10%. Khusus yang white sama gula aren dia potongan 15%. Lumayan. Dari harga normalnya kalau nggak salah ini 90 berapa gitu, potongan 15% itu lumayan tuh. Jadi 500 rupiah. Yang gula aren itu dari harga aren dari 99.000, berarti potongan sekitar 14.000. Kalau yang white-nya yang white 92.000, jadi kurang lebih hampir sama. 99 potongan 15%. Abangnya potong 14.000 harga normalnya sebelum potongan. Iya, sebelum potongan. Setelah potongan jadi dikurangin aja 15%. Ya, sekarang dikurangin. Buat masih lama. Ini ada logo Top White Coffee, gula aren, cappuccino. Iya, itu diskon 15% untuk Top Coffee. Kalau kopi ini diskonnya 20%. Beli 2 gratis 1. Beli 2 dus. Beli ini 2 renceng bonus 1. Bentuknya itu ukurannya kapnya berkualitas gitu. Terus rasa kopi strong, menarik. Terus itu macam kopi di kafe-kafe sudah terkinian yang tinggi. Jadi dari tanggal 1 sampai 31 Januari. Gimana tuh kira-kira? Top White berapa tuh? Masih Top White, cappuccino. Cappuccino 1, 2. Potongan lagi nggak? Apa yang promo, Pak? Gift juga nggak kirim, Pak. Gift juga nggak kirim yang kemarin naikin. Oh, berarti nggak bisa pada ya? Harusnya kekirim sih, masih bisa. Gula arennya berapa tadi? Satu aja. Satu aja. Kalau top masih banyak Top White. Top kopi susu. Itu dari mana, Pak? Top kopi apa? Top kopi susu. Top kopi susu dari kita ada. Yang kayak mana, Pak? Yang dia ada 2, top kopi susu sama top susu kental manis. Boleh lihat, Pak? Coba lihat browsing aja, Pak. Katalognya itu masih juga harusnya masih beauty. Top. Aduh, tadi kan kita udah sama-sama jalan ya. Iya, Pak. Hari ini targetnya 25 juta ya. Oke, target 25 juta, Capainya berapa? 15 juta.
15 juta sekian ya. 16 juta berarti secara persennya 64%. Berarti secara bisnis hari ini kurang memuaskan ya, secara omset ya, secara omset. Artinya masih banyak. Ini kan ada gap berarti sekitar 14 juta. Kalau bisa besok dimasukin di target besok ya. Itu rata overdue Pak. Nota overdue. Nota overdue tadi banyak ya. Banyak. Toko-tokonya Itu yang nggak bisa membuat dia bisa apa? Nggak bisa order ya Pak. nota overdue ya. Masih ada nota-nota lama juga ya. Terus tadi yang berpengaruh toko yang gede tadi tuh si Adi ya. Siapa tuh yang 10 juta Bu itu? Ade. Bu Ade itu nggak ngorder ya. Stoknya masih Pak. Stoknya masih. Sedangkan rata-rata dia hampir bisa 10 jutaan kan. Kalau itu ngorder mungkin hari ini ketutup. Nah itu toko kayak gitu harus di ini juga, rata-rata harus di ini juga. Kalau misalnya emang ya kita lah yang punya kontrol kan, takutnya minggu kita kasih banyak, minggu depan dia nggak order kayak gini kan, jadinya nggak dapet EC gitu kan. Toko-toko yang overdue itu harus di ini juga, dipertimbangkan juga. Iya Pak. Dari sini kan udah kebaca nih siapa nih, Erna kan banyak yang nggak itu kan, artinya masih banyak peluang gitu loh. Kitanya harus jeli juga ngelihat keadaan gitu loh. Kalau rame mungkin orang order terus mungkin ya kalau rame, cuman kalau kayak gini kan banyak kan yang nggak order kan jadinya gitu. Untuk ini fundamentalnya gimana tadi? Yang paling maksudnya yang paling sulit, yang maksudnya yang agak susah untuk di ini item apa? Dari start disk, distribusi drive, Habis. itu Kecap. start disk ya tadi ya. Start disk tadi kan itemnya lebih banyak kan, Lebih cuman banyak. ke close-nya Cuman belum ini ya, belum banyak yang ke close ya. beberapa Awal-awal ini sih masih maklum lah, karena kan Rido juga masih baru gantiin kan, iya Pak. gantiin si Yudi kan, jadi belum terlalu kenal sama toko. Nanti kalau udah kenal, maksudnya diambil hati tokonya, pendekatan mulai di push tuh start this item itu Ya Pak. ya, kita bisa minta bantu atau segala upaya kita pendekatan dengan toko kan. Betul. Bisa juga dengan teknik kayak kita ngerapin pajangan dia kayak tadi kan, dia ngeliat kita wah ini rajin ngeliatnya kan, sekalian ngerapin barang, jadi apa yang kita minta order dia mau gitu Betul. ya kan. Karena kayak tadi pas gue lagi ngerapin mie sukses, tau dia inget mie suksesnya habis kan. Ya. Nah itu juga peluang buat kita ya, untuk itu berarti peluangnya masih di situ ya, di item-item setar segala macam. Nah untuk hasil yang hari ini, apa tuh hasil training hari ini, sebenarnya tadi sudah oke cara presentasinya, cuman nanti dilatih terus. Iya Pak. Latihnya itu kayak situasi tuh. Ini kita lagi ada kopi yang sekarang lagi kekinian, gula aren gitu kan. Aren tuh kayaknya lagi kekinian. Semua anak-anak milenial tuh kayaknya lagi suka minum kopi gula aren gitu. Nah kita ngeluarin juga gitu kan, situasi simpel. Nanti kita jelasin benefit dan keuntungan dari si itunya, mekanisme keuntungan dari si toko kan. Terus nanti belajar lagi satu box tuh isinya berapa ya, biar kita bisa lebih jelas juga dari ini sama si toko. Kadang-kadang ya gue juga lupa sih boxnya, karena memang produk kita juga banyak, cuman kan kita bisa lihat PDA, kita hitung gitu kan. Terus untuk tadi kelebihannya, komunikasinya bagus sama toko, udah good, dipertahanin. Cuman peluangnya tolong poin-poin KPI ini tolong dimaksimalin lagi, apalagi item start distribusi ini gue tandain 20%, ini gue tandain kan 20% gitu loh. Ya benefitnya tadi yang kita bicarain, Ya. ini kan insentif semua, poin-poin insentif. Kalau ini kita bisa capai ya pencapaian kita semakin maksimal. Siap. Nah besok kita training lagi, gue harap dijalanin yang hari ini kita dapet. Terus gue mau 1 bulan ini nanti ada perubahan nih, entah start disk atau item atau distribusi lagi ada perubahan. Terutama kalau bisa 2 ini ada perubahan nih, karena ini bobotnya 40%. Kalau bisa ya semuanya, cuman pelan-pelan lah, pelan-pelan ini dulu perbaiki bobot ini. Kalau ini bagus kan bobotnya gede. Siap. Ya Do ya, Iya Pak. paling itu aja hari ini. Besok kita lanjut lagi ya Do. Siap Pak. Terima kasih ya Do ya. Siap Pak.